Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Nugraha dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan ingin membawakan materi mengenai perbedaan penyuluhan model dahulu versus zaman kemajuan teknologi informasi seperti saat ini. Perlu kita tahu adalah penyuluhan sendiri berasal dari kata suluh yang berarti memberi terang di tengah kegelapan. Istilah penyuluhan juga pada dasarnya diturunkan dari kata extension yang dipakai secara meluas di kalangan masyarakat. Penyuluhan dapat diartikan sebagai proses penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan upaya perbaikan cara-cara demi tercapainya peningkatan pendapatan dan perbaikan kesejahteraan keluarganya. Menurut Rowling 1985 dan Oakley 1988 menyebutkan bahwa penyuluhan harus mencakup 5 kegiatan prinsip, yaitu layanan suplai input, layanan teknis, pendidikan, organisasi, dan penyadaran agar penyuluhan mampu berkontribusi pada kemiskinan. Hal yang paling dominan adalah layanan penyuluhan yang terlalu terpusat pada suplai input dan layanan teknis. Sedangkan persoalan pendidikan, pengembangan organisasi, dan penyadaran terlupakan. Metode sendiri adalah cara yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Setiap orang belajar lebih banyak melalui cara yang berbeda-beda, sesuai dengan kemampuan dalam menangkap pesan yang diterimanya. Ada yang cukup dengan mendengar saja, atau melihat, dan juga ada yang harus mempraktikkan dan kemudian mendistribusikannya. Lalu di lain pihak, penggunaan kombinasi dari berbagai metode penyuluhan akan banyak membantu mempercepat proses perubahan. Penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak metode penyuluhan yang akan digunakan, akan lebih banyak perubahan yang terjadi dalam diri individu. Pengertian metode penyuluhan dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mendekatkan penyuluh dengan sasaran penyuluhannya. Selanjutnya, suatu teknik atau cara yang agar komunikasi dalam kegiatan penyuluhan perikanan dapat efektif. Dan yang terakhir, yaitu cara-cara penyampaian materi penyuluhan perikanan melalui media komunikasi oleh penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha perikanan beserta keluarganya. Metode penyuluhan menjadi sangat penting, mengingat fungsi utama penyuluh untuk merubah situasi yang memungkinkan sasaran penyuluhan berkembang melalui kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan. Dengan mendekatkan penyuluhan dan sasaran, berarti penyuluh mempunyai kesempatan untuk yang pertama, menstimulasi aktivitas mental dan fisikal sasaran penyuluhan, sehingga memunculkan kebutuhan mereka untuk belajar. Dan yang kedua, yang terakhir yaitu memberikan kesempatan belajar bagi sasaran penyuluhan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan mereka. Menurut pendapat Monder dalam suratnya 1987 menggolongkan metode penyuluhan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, metode berdasarkan pendekatan perseorangan. Dalam metode ini, penyuluh berhubungan dengan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sasaran secara perorangan. Yang termasuk ke dalam metode ini adalah surat menyurat, kontak informal, undangan, dan lain-lain. Yang kedua, metode berdasarkan pendekatan kelompok. Dalam hal ini, penyuluh berhubungan dengan sekelompok orang yang menyampaikan pesannya. Beberapa metode pendekatan kelompok antara lain ceramah dan diskusi, rapat, demonstrasi, temu lapang, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu metode berdasarkan pendekatan massal. Metode ini dapat menjangkau sasaran yang lebih luas. Beberapa metode yang termasuk dalam golongan ini antara lain rapat umum, siaran melalui media massa, pemutaran film, dan lain-lain. Sedangkan para ahli yang lain menggolongkan metode berdasarkan teknik komunikasi. Berdasarkan indera penerimaan sasaran, berdasarkan teknik komunikasi, metode penyuluhan dibagi menjadi 2 golongan, yaitu yang
Pertama, metode penyuluhan langsung, artinya para petugas penyuluhan langsung bertatap muka dengan sasaran. Dan yang kedua yaitu metode yang dilaksanakan dengan jalan memperhatinkan. Pesan yang diterima melalui indera penglihatan, misalnya penempelan poster, pemutaran video, dan pemutaran slide. Kriteria metode penyuluhan. Yang pertama, sesuai dengan keadaan sasaran, apakah sasaran berada pada posisi tahap mengenal, menaruh minat, menilai, atau pada tahap mencoba mengadopsi suatu inovasi. Yang kedua yaitu cukup kuantitatif dan kualitas. Artinya, penyuluh menguasai banyak metode penyuluhan sehingga dapat dilakukan pemecahan masalah-masalah penyuluhan. Yang ketiga, tepat sasaran dan tepat waktu. Tepat sasaran dapat diartikan bahwa metode penyuluhan yang digunakan sesuai dengan keberadaan sasaran, tingkat pendidikan, lingkungan, atau sosial budaya, dan waktu yang tersedia. Yang keempat yaitu, materi akan lebih mudah diterima dan dimengerti. Artinya, materi penyuluhan harus sederhana dan dapat dikomunikasikan dengan bahasa penyuluhan, sehingga sasaran dapat memahami materi yang disuluhkan. Dan yang terakhir yaitu murah pembiayaannya. Artinya, penyuluhan dapat dilaksanakan dengan biaya relatif murah sehingga dapat terlaksana secara kontinu dan dapat merespon reaksi sasaran dari proses penyuluhan yang dilakukan. Teknik-teknik penyuluhan. Pengertian teknik penyuluhan harus dikuasai oleh setiap petugas penyuluhan dengan setiap kegiatannya agar penyampaian materi penyuluhan dapat efektif dalam menjangkau sasaran khalayak. Di dalam proses komunikasi, bahwa unsur arus balik merupakan aspek yang sangat penting untuk mengukur sejauh mana pesan komunikasi mendapatkan reaksi atau respon dari khalayak sasaran. Yang kedua, menurut Effendi 1986, bahwa sifat hakikat dari komunikasi adalah understanding atau memahami, sehingga tak mungkin seseorang melakukan kegiatan tertentu dapat terlebih dahulu mengerti apa yang diterimanya. Yang ketiga, keberhasilan dalam suatu aktivitas penyuluhan sangat tergantung kepada teknik penyuluhan yang digunakan oleh komunikator. Teknik penyuluhan pada intinya adalah penguasaan terhadap teknik-teknik komunikasi di dalam menyampaikan dan menyajikan pernyataan penyuluhan. Mengenai teknik komunikasi ini, Effendi 1986 mengatakan bahwa teknik komunikasi yang bisa dilakukan pada umumnya ada 3, yaitu komunikasi informatif, yang kedua komunikasi persuasif, dan yang terakhir yaitu komunikasi koersif. Metode penyuluhan perikanan zaman dulu. Perkembangan kelompok nelayan, teknologi perikanan yang digunakan, dan penanganan pasca panen, model penyuluhan perikanan alternatif yang dapat dikembangkan untuk mengubah perilaku warga masyarakat antara lain ialah yang pertama, pemberdayaan melalui peningkatan kemampuan masyarakat mengolah sumber daya lokal secara partisipatif. Warga masyarakat difasilitasi agar terlibat dalam membuat rencana secara mandiri untuk mengembangkan potensi setempat. Selanjutnya, setelah kemampuan warga masyarakat meningkat, mereka didorong. Yang kedua, kemampuan individu. Kelompok maupun masyarakat tidak akan berkembang jika tidak dibangun motivasi untuk berubah. Dan yang terakhir yaitu, terdapat 3 unsur utama dalam penyuluhan perikanan, yaitu sumber daya atau manusia, swasta, dan pemerintah. Sumber daya alam dikelola secara baik oleh manusia, yakni pelaku usaha, agar pelaku atau pemanfaat sumber daya alam dapat menunjukkan perilaku yang diharapkan, maka kegiatan fasilitasi melalui penyuluhan diperlukan. Pemerintah menetapkan perangkat kebijakan yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam, termasuk perikanan, untuk bertindak guna menjamin kebutuhan hidup keluarga dan komunitasnya. Metode penyuluhan perikanan zaman sekarang. Menurut Departemen Pertanian 2003,
Metode penyuluhan perikanan adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh para penyuluh kepada pelaku utama beserta keluarganya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis metode penyuluhan perikanan yang digunakan di Indonesia berjumlah 28 metode, yaitu ceramah, demonstrasi, kaji terap, dan lain-lain. Kemampuan sasaran untuk mempelajari sesuatu berbeda-beda. Demikian juga tahap perkembangan mental, keadaan lingkungan, dan kesempatan berbeda-beda. Pada dasarnya, sasaran belajar dengan menggunakan panca indera. Dari adanya proses belajar selanjutnya timbul proses penerapan atau penerimaan yang melalui beberapa tahap, yaitu tahap kesadaran, minat, menilai, mencoba, dan menerapkan. Adapun kelebihan dari metode penyuluhan berbasis teknologi adalah yang pertama, pengembangan kelembagaan penyuluhan. Yang kedua, penguatan ketenagaan penyuluhan. Yang ketiga, perbaikan penyelenggaraan penyuluhan. Yang keempat, penguatan dukungan teknologi pada usaha perikanan di tingkat petani atau nelayan. Yang kelima, perbaikan pelayanan teknologi dan informasi perikanan. Adapun kelemahan dari metode penyuluhan berbasis teknologi adalah yang pertama, belum semua petani mau dan mampu menerima adanya teknologi. Yang kedua, informasi yang diterima tidak seluruhnya dapat dimengerti. Manfaat penyuluhan perikanan. Yang pertama, memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha. Yang kedua, mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha. Yang keempat, membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuh kembangkan organisasinya, menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan. Yang kelima, membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengolah usaha. Yang keenam, menumbuh kembangkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan. Dan yang terakhir yaitu kelembagaan nilai-nilai budaya pembangunan perikanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan. Itulah tadi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.